Kejutan tak terduga mengguncang panggung Dangdut Academy 7 ketika Shakira Sidrap, salah satu kontestan muda yang selama ini dianggap sebagai The Golden Girl of DA7, resmi tersingkir di top 7. Malam risau itu berubah menjadi penuh ketegangan dan air mata ketika nama Shakira tidak disebut sebagai peserta yang melaju ke babak berikutnya. Bahkan sebelum lampu panggung meredup, kamera backstage sempat menangkap momen ketika Shakira menunduk sambil menahan napas panjang, pertanda ia sudah merasakan sesuatu yang tak beres dengan hasil voting malam itu. Begitu pengumuman dilakukan dan namanya tidak keluar, suasana studio sontak berubah menjadi campuran antara hening dan teriakan kaget para penonton yang sejak awal menjagokannya masuk top 4 besar. Namun drama sesungguhnya baru dimulai ketika Shakira akhirnya tak mampu menahan tangis saat diwawancarai singkat usai result show. Dengan suara bergetar, ia mengatakan sebuah kalimat yang langsung menjadi perbincangan nasional. "Saya sudah berusaha, tapi kalau memang ini karena voting, saya hanya bisa terima." Ucapan itu membuat publik terkejut, memunculkan dugaan apakah ada masalah serius pada sistem voting atau apakah dukungan untuk Shakira memang merosot drastis tanpa disadari. Yang jelas, malam itu menjadi malam paling emosional dalam perjalanan Shakira di DA7, sebuah titik yang tidak pernah dibayangkan para fans setianya. Dan ternyata, apa yang ia ucapkan hanyalah awal dari pengakuan jujur yang jauh lebih mengejutkan. Tidak ada yang menyangka air mata Shakira menjadi awal dari polemik yang lebih besar. Reporter mencatat bagaimana suasana backstage DA7 top 7 malam itu berubah drastis hanya dalam hitungan menit ketika Shakira kembali dari panggung dengan wajah pucat dan mata sembab, menunjukkan tekanan emosional yang sulit disembunyikan. Shakira tampak terus menggenggam tisu, berusaha menahan suara bergetar saat tim produksi mencoba menenangkannya. Beberapa saksi mata mengaku mendengarnya berulang kali berkata, "Aku sudah kasih yang terbaik, tapi kenapa hasilnya begini?" Seolah menegaskan ada keganjilan yang ia rasakan sejak proses voting berlangsung. Kru belakang panggung menyebut detik-detik menjelang pengumuman menjadi momen paling tegang musim ini karena perolehan virtual gift yang biasanya stabil tiba-tiba mengalami fluktuasi tidak wajar dalam rentang waktu sangat pendek. Bahkan, seorang penari latar membisikkan bahwa grafik suara sempat turun naik seperti signal hilang, sesuatu yang jarang terjadi di malam result. Ketika kamera tak lagi menyorot, Shakira akhirnya melepaskan tangis yang lebih deras, menunjukkan betapa kerasnya ia menahan beban mental sebagai salah satu favorit yang dijagokan publik Sulawesi Selatan. Namun yang paling mengejutkan adalah kalimat lirihnya kepada salah satu coach, "Kalau memang kalahnya murni, aku ikhlas. Tapi kalau karena sistemnya error, itu sakit sekali." Dan dari sinilah kontroversi itu mulai menyebar. Namun cerita belum berakhir, karena setelah itu muncul fakta yang jauh lebih mengejutkan. Isu besar mulai memanas ketika data voting menunjukkan angka yang tidak lazim. Sebagai reporter, kami mengumpulkan berbagai testimoni dari penonton yang mengaku mengalami kendala ketika mencoba mengirim virtual gift untuk Shakira di jam-jam krusial menuju pengumuman top 7. Beberapa fans mengaku aplikasi sempat error, layar freeze, bahkan gift yang sudah dibayar tidak masuk ke perhitungan. Hal ini memicu teori bahwa penurunan mendadak suara Shakira bukan karena kurang dukungan, melainkan karena adanya masalah teknis yang belum dijelaskan secara terbuka oleh pihak penyelenggara. Seorang analis digital platform yang biasa memantau kompetisi TV nasional mengatakan grafik voting Shakira turun seperti dipotong, bukan perlahan, menandakan ada kemungkinan glitch. Fans dari Sidrap marah besar, beberapa mengaku telah mengeluarkan jutaan rupiah untuk memastikan idola mereka aman, tetapi sistem seolah menelan sebagian dari gift tersebut. Di media sosial, tagar #VotingErrorShakira dan #KembalikanHakSuara mulai merayap naik meski tidak di-blow up oleh media besar.
Namun yang paling menarik adalah kalimat manajer komunitas fans Shakira, "Kami punya screenshot bukti, tapi kami tunggu klarifikasi resmi dulu." Ini menimbulkan pertanyaan besar, apakah benar sistem voting bermasalah atau hanya persepsi fans yang kecewa? Jawabannya semakin kabur ketika pihak internal mengaku melihat keganjilan lain yang lebih mencurigakan. Sumber internal produksi akhirnya buka suara, dan ceritanya jauh dari dugaan publik. Salah satu anggota kru yang tidak ingin disebutkan namanya menyatakan bahwa malam itu server voting mengalami lonjakan trafik luar biasa, terutama dari wilayah Sulsel dan Jawa Barat. Biasanya server mampu menahan tekanan, tetapi malam itu terjadi delay response yang membuat pembacaan GIF tidak real-time. Kru tersebut juga mengatakan bahwa panel monitor perolehan suara yang biasanya stabil tiba-tiba blank selama 37 detik, membuat juri dan host menunggu sambil menahan kebingungan. Ketika sistem kembali berjalan, posisi Shakira turun 1 peringkat, membuat beberapa orang di studio langsung saling pandang dengan ekspresi heran. Kru tersebut juga menambahkan bahwa Shakira sebenarnya masih unggul di menit-menit awal voting, namun entah mengapa grafik berubah drastis menjelang penutupan. "Kami tidak bilang curang, tapi memang ada keanehan teknis," ujarnya. Informasi ini tentu memperkuat dugaan fans bahwa ada kesalahan sistem, bukan karena minim dukungan. Shakira yang mendengar rumor ini di backstage semakin terpukul karena ia merasa perjuangannya tidak sepenuhnya dinilai berdasarkan kemampuan dan dukungan publik. Namun setelah semua drama teknis itu, muncul fase baru yang lebih emosional karena melibatkan keluarganya sendiri. Air mata Shakira hanya setetes dari gelombang emosi yang lebih besar di Sidrap. Keluarga Shakira yang menonton dari rumah di Sidrap langsung syok ketika nama putri mereka diumumkan sebagai peserta tersingkir di top 7. Ibunda Shakira disebut jatuh terduduk sambil menutup wajah, sementara sang ayah hanya mampu berkata pelan, "Nak, kamu sudah hebat sekali." Tetangga sekitar yang ikut nobar menyebut suasana berubah hening. Tidak ada yang menyangka hasilnya akan secepat itu, apalagi Shakira baru saja tampil sangat memukau malam itu. Fans di Sidrap juga langsung memenuhi media sosial dengan berbagai ekspresi kekecewaan, mulai dari komentar emosional hingga video menangis yang viral. Keluarga Shakira tetap memilih tenang dan tidak menyalahkan siapapun, tetapi dalam wawancara singkat, pamannya berkata, "Kalau kalah murni kami terima, tapi kalau karena sistem, itu tidak adil." Dukungan moral untuk Shakira justru membludak setelah eliminasi, menunjukkan bahwa ia tidak kehilangan cinta publik meski perjalanannya harus terhenti. Namun yang terjadi setelahnya lebih mengguncang, karena Shakira akhirnya mengungkapkan alasan sesungguhnya. Dalam momen yang penuh ketegangan itu, Shakira akhirnya tak mampu lagi menahan emosi yang sejak awal ia pendam. Dan sebagai reporter yang menyaksikan langsung dari belakang panggung, saya bisa melihat bagaimana suara yang biasanya lantang dan percaya diri itu mendadak bergetar, seolah seluruh kekuatan yang ia bawa sejak babak audisi runtuh dalam hitungan detik. Ia menyeka air mata dengan cepat, mencoba tetap profesional, namun tatapannya yang kosong ke arah layar hasil voting menunjukkan betapa ia terpukul dengan kenyataan bahwa dukungan publik yang biasanya stabil tiba-tiba anjlok pada malam paling krusial. Shakira mengaku bahwa minggu itu ia menghadapi tekanan berat, bukan hanya dari kompetisi, tapi juga dari rumor negatif yang sempat beredar di media sosial, rumor yang ia tahu mempengaruhi persepsi publik. Sambil berbicara, ia sesekali menarik napas panjang, mencoba merangkai kata yang tidak akan memperkeruh suasana, namun jelas bahwa hatinya sedang berperang antara menerima kenyataan dan mempertanyakan apakah ia memang layak tersingkir. "Saya sudah berusaha yang terbaik, Bu. Saya latihan sampai malam, saya hafal lirik, saya jaga stamina. Tapi mungkin rejeki saya bukan malam ini," katanya pelan.
Ia tidak menyalahkan siapapun, bahkan tidak menunjuk jari ke sistem voting, tetapi ekspresi wajahnya, cara ia menggenggam jaket panggung dengan tangan gemetar, dan suara kecil yang lirih mengatakan jauh lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Saya sudah berusaha yang terbaik, Bu. Saya latihan sampai malam, saya hafal lirik, saya jaga stamina. Tapi mungkin rezeki saya bukan malam ini, katanya pelan. Ia tidak menyalahkan siapapun, bahkan tidak menunjuk jari ke sistem voting, tetapi ekspresi wajahnya, cara ia menggenggam jaket panggung dengan tangan gemetar, dan suara kecil yang lirih mengatakan jauh lebih banyak daripada yang ia ucapkan. Dan yang lebih menyayat, beberapa kali ia tersenyum kecil. Senyum yang terlihat seperti permintaan maaf pada para penggemar yang selama ini mendukungnya. Namun, apa yang terjadi setelah itu justru membuat semua orang menahan napas. Salah satu hal yang membuat malam itu semakin panas adalah munculnya perdebatan besar seputar sistem voting. Dan sebagai jurnalis yang mengikuti kompetisi ini sejak awal, saya bisa memastikan bahwa respons publik terhadap hasil Shakira sungguh di luar dugaan. Beberapa menit setelah pengumuman, lini massa digital langsung meledak dengan ratusan komentar mempertanyakan keabsahan penurunan mendadak perolehan gift Shakira. Banyak penggemar mengaku sudah melakukan voting massal sejak pagi. Bahkan ada yang bersumpah telah menghabiskan saldo dalam jumlah besar demi memastikan idola mereka aman, namun hasil akhirnya tidak mencerminkan semangat itu, sehingga memunculkan spekulasi liar yang sulit dihindari. Penonton studio yang biasanya bersorak justru terdiam bingung. Beberapa memekik kecil saat grafik voting ditayangkan, seolah mereka melihat sesuatu yang tidak sesuai ekspektasi. Namun, di sisi lain, juri dan pihak internal tetap tenang, menegaskan bahwa semua hasil dihitung secara real-time dan tidak ada manipulasi. Sementara beberapa kru yang saya wawancarai mengatakan bahwa penurunan dukungan memang bisa terjadi secara drastis di fase kompetisi ketat seperti ini. Meski begitu, narasi publik sudah terbentuk. Apakah sistemnya benar-benar transparan? Dan kenapa grafik Shakira turun mendadak menjadi pertanyaan yang terus bergema. Shakira sendiri, ketika dimintai tanggapan, hanya tersenyum getir sambil berkata, "Kalau memang karena voting, saya terima. Namanya juga kompetisi, pasti selalu ada perubahan. Yang penting saya sudah tampil maksimal." Jawaban dewasa itu memperlihatkan kedewasaan yang tidak banyak dimiliki kontestan seusianya. Namun di balik ketegaran itu, ada rasa kecewa yang terlalu jelas untuk disembunyikan. Dan setelah pernyataan itu, muncul sebuah kejadian mengejutkan yang mengubah suasana ruang backstage. Namun sobat, apa yang terjadi di belakang panggung setelah pengumuman Top 7 jauh lebih panas dibanding yang terlihat di TV. Sebagai reporter yang langsung memantau area backstage malam itu, saya menyaksikan bagaimana ketegangan berubah menjadi ledakan emosi yang tak bisa ditahan oleh Shakira Sidrap. Saat lampu panggung meredup dan seluruh kamera memasuki jeda break, Shakira terlihat menutup wajah dengan kedua tangan. Pelatih vokalnya mencoba menenangkan sambil berkata pelan, "Kamu sudah tampil bagus sekali, Dek." Namun, tampaknya beban mental selama berminggu-minggu membuat suara itu tidak langsung menembus dinding kekecewaan yang mengurung pikirannya. Shakira sempat terdengar berkata lirih, "Kok bisa saya yang gugur? Apa karena voting saya jatuh?" Kalimat itu bukan keluhan, tapi lebih seperti renungan seorang remaja yang sudah memberikan semuanya namun belum mendapat hasil yang ia harapkan. Beberapa finalis lain seperti Mutia dan Tasya tampak memeluk Shakira sambil menguatkan, "Kamu kuat, kamu hebat, ini baru awal karirmu." Sementara itu, kru dan juri yang keluar dari ruang evaluasi terlihat saling berbisik tentang selisih tipis virtual gift yang membuat posisi Shakira tidak aman. Sumber internal yang saya temui mengatakan bahwa perbedaan dukungan antara posisi aman dan tersenggol malam itu tidak sampai 2%, membuat atmosfer makin panas dan sensitif.
Tetapi kejutan terbesar bukan soal angka, melainkan fakta bahwa Shakira tetap memaksakan senyum saat kembali on-cam untuk closing. Senyum yang jelas tidak mampu menutupi sesaknya dada seorang gadis 15 tahun yang sedang mencoba terlihat tegar. Dan setelah itu, muncul satu pengakuan yang membuat semua orang terdiam. Dan disinilah momen emas itu terjadi, pengakuan yang membuat studio, juri, hingga netizen terdiam beberapa detik. Shakira akhirnya bicara. Setelah acara resmi ditutup, ia diwawancarai oleh tim media Indosiar dan beberapa jurnalis termasuk kami. Dengan mata yang masih basah, ia mencoba tersenyum sebelum menjawab pertanyaan pertama. Saya tidak kecewa sama siapapun, saya hanya kecewa sama diri sendiri, katanya dengan suara bergetar. Jujur, ini bukan kalimat dari seorang anak kecil. Ini kalimat dari seseorang yang sudah ditempa panggung dan tekanan luar biasa. Ia melanjutkan, mungkin saya belum bisa mengalahkan rasa grogi, mungkin voting saya memang paling kecil, tapi saya bangga bisa sejauh ini. Pernyataannya langsung viral dalam hitungan menit, bukan hanya karena emosinya, tapi karena kejujuran yang tidak dibuat-buat. Fans Sulawesi Selatan membanjiri komentar dengan ucapan dukungan. Bahkan beberapa YouTuber musik mengunggah analisis bahwa penampilan Shakira malam itu sebenarnya masih aman untuk lolos. Yang lebih menggetarkan adalah ketika Shakira mengaku bahwa ia merasa gagal, bukan karena kalah, tetapi karena takut mengecewakan orang tuanya di Sidrap yang sudah mengikuti setiap episode. Saya cuma ingin bikin mama bangga, katanya sambil menahan napas panjang. Reporter Indohot 23 yang ada bersamanya mengatakan suasana ruangan langsung hening seolah semua orang merasakan beban di hati gadis itu. Namun, di balik kata-kata tersebut, ada satu hal yang belum terungkap kepada publik. Sebuah pesan dari keluarganya yang ternyata menghapus seluruh tangis Shakira malam itu. Dan pesan itulah yang menjadi titik balik sebenarnya. Tetapi sobat, momen yang paling menyentuh bukan di panggung, melainkan saat telepon dari keluarga Shakira masuk malam itu. Tak lama setelah wawancara, ponsel Shakira berdering. Di layar tertulis Mama. Ia menyingkir ke sisi ruangan bersama seorang kru yang memegangkan tisu. Kami dari jauh masih bisa melihat bagaimana ekspresinya berubah seketika, dari tegang menjadi luluh seketika. Ibunya berkata, "Nak, kamu sudah menang di hati Mama, di hati warga Sidrap. Jangan pikir kamu gagal." Suara itu terdengar stabil namun penuh getaran bangga seorang ibu yang melihat putrinya berjuang sampai titik terakhir. Lalu terdengar suara ayahnya yang menyusul, "Tidak apa-apa kalau tidak lolos, kamu masih kecil, perjalanan masih panjang." Shakira langsung menutup mulutnya dengan tangan, air matanya jatuh deras. Ini bukan tangis sedih, ini tangis lega. Menurut kakaknya yang juga ikut menelepon, seluruh tetangga di kampung mengadakan nonton bareng dan tetap bersorak meski Shakira tidak diumumkan lolos. Bahkan Bupati Sidrap mengirim pesan khusus. "Shakira tetap kebanggaan Sidrap, kami siap mendukung karirnya kapan saja." Pernyataan itu membuat ruangan tempat Shakira berdiri langsung dipenuhi tepuk tangan dari kru yang mendengar. Banyak juri kemudian menghampirinya untuk memberi pelukan, termasuk Soimah yang berkata, "Kamu punya masa depan panjang, kamu tinggal menunggu waktu meledak." Dan benar, setelah malam itu, popularitas Shakira justru meningkat. Followers bertambah puluhan ribu, video reaksinya trending, dan fans dari berbagai daerah mulai membentuk komunitas dukungan baru. Kekalahan di top 7 bukan akhir, itu justru pembuka babak baru. Inilah kisah Shakira Sidrap, remaja 15 tahun yang mungkin tersenggol dari kompetisi, tapi menang di hati jutaan penonton.